merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan, kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, sebelum memulai aktivitas kita untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu yang akan menuntun langkah kita, firman Tuhan itulah yang akan memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan kekuatan yang baru. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat pagi ini Bapa, kami merindukan Engkau berbicara, Engkau berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu Bapa, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama sampai yang ke-10 saya bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi ini adalah perjumpaan yang menyelamatkan. Perjumpaan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita sudah sering, bahkan ya sudah mendengar dan sering mendengar firman Tuhan yang saya baca tadi, yaitu kisah tentang seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Untuk itu firman Tuhan pagi ini saya beri tema perjumpaan yang menyelamatkan. Perjumpaan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu tahu dan kita perlu ketahui saudaraku bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang luar biasa pada waktu itu ya. Namanya begitu terkenal, namanya begitu hebat ya. Tuhan Yesus dikenal di semua kalangan orang Yahudi. Bahkan orang di luar Yahudi pun Tuhan Yesus dikenal saudara. Bukan hanya pada masa itu, namun pada saat masa sekarang pun nama Yesus begitu luar biasa. Nama Yesus begitu terkenal di seluruh dunia saudara.
dan menjadi pembicaraan orang-orang di seluruh dunia. Dan pada waktu itu, saudara, pada saat Tuhan Yesus lewat di kota Yeriko, ya, ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakius. Dia ingin melihat siapakah itu Yesus. Ada kerinduan, ada kehausannya untuk apa? Berjumpa dengan Yesus. Ingin tahu, ingin melihat siapa itu Yesus. Seperti yang katakan di awal, bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu adalah tokoh yang sangat hebat, sangat terkenal. Yang dikenal banyak orang. Namun, nama Yesus yang didengar oleh orang banyak itu, didengar Sakius juga, namun Sakius belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga Sakius ini ada kerinduan, ada kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, saudara, Sakius ingin melihat siapakah Yesus itu. Ya, dan akhirnya Sakius ini, saudara, ya, dia memanjat pohon ara. Pada saat Sakius ingin melihat siapa itu Yesus, ada tantangan dari dalam, ada tantangan dari luar. Tantangan dari luar karena orang banyak berdesak-desakan. Orang banyak berkerumun ingin melihat siapa itu Yesus. Orang banyak ingin mengikuti Yesus berjalan di kota Yeriko, saudara. Ini tantangan dari luar. Dan Sakius memiliki tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam adalah apa? Karena fisiknya, badannya itu pendek. Sehingga dia pada saat ingin melihat Yesus, dia tidak bisa. Karena apa? Karena sudah terhalang orang-orang yang badannya lebih besar dari dirinya, saudara yang kasih Tuhan. Namun yang luar biasanya, Sakius ini, dia tidak kekurangan akal. Karena kerinduannya, kehausannya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakius ini berusaha bagaimana supaya bisa melihat Yesus. Dan akhirnya Sakius memanjat pohon ara. Ya, pohon ara sikamor, ya, pohon ara jenis sikamor. Kalau saudara pergi ke Jericho, ya, maka saudara akan dibawa berhenti sebentar untuk melihat pohon Sakius. Pohon yang pernah dinaiki Sakius, ya, yang dipercayai seperti itu, saudara. Dan ini pohon ara jenis sikamor, pohonnya cukup tinggi, cukup besar. Dan saudara berketahui bahwa Sakius ini adalah orang yang kaya. Dia punya nama besar karena dia seorang kepala pemungut cukai. Bukan hanya pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Namun karena kerinduannya ingin berjumpa dengan Yesus, dia harus meninggalkan reputasinya, ya, sebagai orang kaya, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, saudara. Dia memanjat pohon ara. Dan inilah bukti kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangan dari luar, walaupun ada tantangan dari dalam, namun Sakius ingin berjumpa dengan Yesus. Sakius ingin melihat siapa itu Yesus. Punya kerinduan, kehausan, ingin berjumpa pada Tuhan Yesus, saudara. Dan pada saat Sakius naik pohon ara, saudara, lalu Tuhan Yesus balik arah dan memandang Sakius yang ada di atas pohon ara. Dan Tuhan Yesus katakan begini, Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Betapa kagetnya Sakius pada saat Tuhan Yesus memanggilnya. Sedangkan Tuhan Yesus belum pernah berjumpa dengan orang yang namanya Sakius. Namun Tuhan Yesus tahu nama Sakius pada saat Sakius ada di atas pohon ara, saudara. Alangkah terkejutnya Sakius. Lalu Sakius segera turun dan membuka rumahnya untuk Yesus menumpang di rumahnya, saudara. Dan Sakius bukan hanya membuka hatinya, tapi membuka rumahnya Yesus untuk datang ke rumahnya. Dan akhirnya, saudara, Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakius. Dan pada saat Tuhan Yesus ada di rumah Sakius, saudaraku, dia makan bersama Sakius dan murid-muridnya, maka orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat, menyindirnya. Mereka menumpang di rumah orang berdosa.
Kenapa mereka menyindir Tuhan Yesus, saudara? Kenapa mereka menyindir murid-murid Yesus yang menumpang di rumah Sakyus? Dia katakan mereka menumpang di rumah orang berdosa. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah apa? Untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seandainya mereka tahu apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan datang ke dalam dunia, maka mereka tentunya tidak berpikir dan menyindir demikian. Bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tentunya mereka tidak menyindir seperti itu, saudara. Karena mereka tidak tahu apa yang menjadi misi Tuhan datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Maka mereka menyindir Tuhan Yesus dan orang-orang yang ada di sana. Mereka menumpang di rumah orang berdosa. Namun yang luar biasanya, saudara, perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus membuat hidup Sakyus itu diubahkan. Cara pikirnya, kehidupannya, semua diubahkan. Dan Sakyus yang tadinya materialistis, Sakyus yang tadinya hanya mementingkan dirinya sendiri, Sakyus yang tidak memperdulikan orang lain, Sakyus yang hanya berpikir bagaimana supaya mendapat uang sebanyak-banyaknya, Sakyus yang hanya mementingkan jabatannya, reputasinya, dan juga uangnya, saudara. Kehidupan Sakyus berubah karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Sakyus katakan, setengah dari hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Tanpa diperintahkan Tuhan, Sakyus bertindak dengan sendirinya. Dia mengalami perubahan karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Dia katakan, setengah dari hartaku akan kubagi kepada orang yang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, Sakyus benar-benar habis-habisan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setengah hartanya dibagi pada orang miskin, masih setengah. Kalau ada yang diperas, dikembalikan 4 kali lipat. Saya yakin banyak orang yang sudah pernah diperas oleh Sakyus. Karena Sakyus ini pemungut cukai, dia menarik pajak melampaui apa yang sudah ditetapkan dalam pemerintahan Romawi, saudara. Namun dia sadar. Dia katakan, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, bukan hanya orang yang pernah diperas Sakyus, mungkin orang yang tidak pernah diperas Sakyus pun juga mereka mengaku dirinya pernah diperas Sakyus. Sehingga Sakyus ini benar-benar secara duniawi, saudara. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan segala sesuatu karena mengikut Yesus. Ini beda perjumpaan Yesus dengan pemuda yang kaya. Pada saat pemuda kaya ini berjumpa dengan Yesus dan dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan? Perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku selamat?" Lalu Tuhan katakan, "Mengapa engkau katakan aku baik? Bukankah Allah saja yang baik? Apa yang tertulis dalam kitab suci itu lakukanlah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Hormati orang tuamu, jangan bersaksi dusta." Dan pemuda ini katakan, "Semua sudah kulakukan dari sejak masa mudaku." Namun Tuhan katakan begini, masih kurang satu. Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, baru ikutlah aku. Dan pada saat pemuda yang kaya raya ini mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa reaksinya? Dia marah, dia nyesal. Dia berpikir, hartaku banyak. Lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Sakyus. Pada saat Sakyus berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Dia tidak terikat dengan harta kekayaan lagi. Yang penting dia berjumpa dengan Yesus. Dia mendapatkan Yesus. Beda dengan pemuda yang kaya. Dia masih terikat dengan kekayaan dunia. Kalau Tuhan katakan jual hartamu bagi kepada orang miskin, bukan berarti Tuhan menginginkan hartanya. Tuhan hanya menguji hati pemuda yang kaya ini.
Apakah hatinya terikat dengan harta kekayaan? Atau hatinya tertuju hanya kepada Tuhan? Karena ingat saudara, Tuhan itu tidak mau dinomorduakan. Tuhan itu maunya dinomorsatukan. Yang utama dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau adalah Tuhan saja, saudara. Pemuda ini gagal. Karena apa? Hatinya masih terikat dengan harta benda, dengan kekayaan dunia. Dan Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lalu murid-muridnya pada gusar, saudara. Karena murid-muridnya berpikir, ini orang luar biasa, dia moralitasnya bagus. Kenapa Tuhan tidak terima? Saudara yang kasih Tuhan, karena hartanya terikat. Hatinya terikat dengan hartanya, saudara. Dan Tuhan pernah katakan, di mana hatimu berada, hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan mau kita tidak terikat dengan harta kekayaan dunia, saudara. Makanya Tuhan katakan begini, manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah atau kepada Mammon. Bukan kepada setan, saudara. Kepada Mammon. Apa itu Mammon? Mammon adalah kekayaan dunia. Kemewahan dunia. Mammonas. Dan Tuhan mau. Sekalipun kita memiliki segala sesuatu. Tuhan mau kita tidak terikat dengan harta kekayaan dunia. Tuhan mau kita terikat hanya kepada Tuhan. Kita nomorsatukan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di tempat utama dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin engkau punya kekayaan. Mungkin engkau punya jabatan. Mungkin engkau punya apa yang saat ini dibanggakan orang. Namun ingat, saudara, Tuhan tidak mau kita terikat dengan hal-hal yang bersifat dunia. Dengan kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Tuhan mau kita hanya terikat kepada Tuhan. Sekalipun kita punya segala sesuatu, saudara. Dan Sakyus ini setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak terikat lagi dengan kekayaan dunia. Dia katakan, setengah hartaku akan kubagi kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan katakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Karena anak ini pun keturunan Abraham. Tuhan Yesus menyebut Sakyus keturunan Abraham. Secara biologis, Sakyus bukan keturunan Abraham. Namun karena Sakyus, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia membuka hati menerima Yesus dalam kehidupannya. Maka dia dikatakan keturunan Abraham. Ingat, saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham itu dalam perjanjian yang kekal. Dan Abraham disebut bapa orang percaya. Dan kita diselamatkan karena percaya, karena iman. Dan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini secara rohani adalah keturunan Abraham. Menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan luar biasa perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus membawa keselamatan. Dan ingat, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini engkau rindu berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kehidupanmu. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Mungkin saat ini saudara mengalami kehampaan dalam kehidupanmu. Kekosongan dalam kehidupanmu seperti yang Sakyus sebelumnya alami. Sekalipun berlimpah harta, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat. Namun ada kekosongan dalam diri Sakyus.
Namun setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Sakius diubahkan Tuhan. Sakius diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya materialistis, yang tadinya memikirkan hanya uang dan uang, yang tadinya memikirkan hanya jabatan, yang tadinya hanya memikirkan kebutuhannya sendiri. Namun setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya mulai dibaharui. Hidupnya mulai diselamatkan oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sadari bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat engkau membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan Yesus akan masuk dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kehidupanmu, bahkan keluargamu. Karena Alkitab katakan satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Demikianlah keluarga Sakius juga diselamatkan oleh Tuhan. Karena sikap hati yang benar yang dimiliki seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah saat ini saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupanmu, yang akan memulihkan kehidupanmu, dan menyelamatkan kehidupanmu. Biarlah saat ini kita benar-benar merasa bahwa diri kita ini butuh Tuhan. Merasa bahwa diri kita ini rindu berjumpa dengan Tuhan. Pada saat saudara punya kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan memuaskanmu. Tuhan akan menyelamatkan kehidupanmu. Jangan takut saudara. Perjumpaanmu dengan Tuhan itu mendatangkan berkat yang besar, yaitu keselamatan jiwamu. Beda dengan manusia yang berjumpa dengan setan. Beda saudaraku. Manusia yang berjumpa dengan setan bukan semakin baik, bukan semakin dibaharui, tapi akan semakin jahat. Ada iri, ada dengki, benci, ketamakan, keserakahan. Inilah orang-orang yang berjumpa dengan setan, sehingga hawa nafsunya yang mereka puaskan, saudara. Namun beda kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Tentunya seperti Yesus. Memiliki kasih, memiliki damai, sejahtera, sukacita, ya, dan melakukan hal-hal yang baik. Itulah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan Sakius. Dia melakukan hal yang baik yang sebelumnya belum pernah dia lakukan. Dia membagi hartanya, dibagi kepada orang miskin, setengah hartanya. Ini perubahan yang luar biasa. Dia tidak materialistis lagi. Setengah hartanya dibagi kepada orang miskin. Kalau ada yang diperas, dia katakan dikembalikan 4 kali lipat. Yang tadinya tidak memiliki kasih, karena perjumpaannya dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Sakius ini memiliki kasih, saudara. Untuk itu alami perjumpaan dengan Tuhan yang akan menyelamatkan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami pada pagi ini ya Tuhan. Seringkali kami ingin berubah dalam kehidupan kami. Ingin melakukan apa yang baik namun yang jahat muncul. Namun biarlah Tuhan, kami memiliki hati, memiliki kerinduan seperti Sakius Tuhan. Ingin berjumpa denganmu. Karena perjumpaan denganmu itulah yang akan memampukan kami untuk hidup dalam kebenaranmu. Perjumpaan kami denganmu ya Tuhan, yang akan mengubahkan kehidupan kami dari yang tidak benar menjadi benar Tuhan. Karena firman-Mu itulah kebenaran. Untuk itu Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami.
Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinanmu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan dari mara bahaya celaka apapun. Bila hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita. Masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah